Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to my channel Bang Kopil Official. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang kembali hadir ya, meramaikan konten saya kali ini. Dan tentunya yang memberikan subscribe dan menyalakan loncengnya. Semoga selalu diberi kesehatan, rezeki, dan aktivitasnya lancar selalu ya guys. Oke, nah di sebelah kiri ya, kalian bisa lihat. Ini adalah beberapa hal yang akan kita temui ya pada saat kita melakukan pengajuan pinjaman online. Benar nggak? Nah, di sini kita akan diberikan kita akan diminta izin ya oleh pihak aplikasi ya yang ingin kita ajukan pinjaman itu untuk mengakses beberapa hal yang mungkin ini sangat sangat berpengaruh ya terhadap pengajuan pinjaman online kita di ACC atau tidaknya guys ya. Nah, yang pertama bisa kalian lihat ya, yang di atas itu informasi kontak gitu ya. Informasi kontak, info kontak darurat kita ya. Kemudian akses lokasi kita. Kemudian ada juga file ya. File-file yang tersimpan di aplikasi file-file yang tersimpan di smartphone kita. Nah, tiga hal ini sangat penting sekali ya guys yang perlu kita persiapkan ya. Sangat penting buat untuk pinjol ya, untuk aplikasi pinjol yang akan kita ajukan pengajuannya. Untuk itu alangkah lebih baiknya kalian untuk mensiasati tiga hal ini guys ya, mensiasati tiga hal ini: informasi kontak, informasi lokasi, dan juga informasi dari file dan foto, video dan sebagainya. Nah, tiga hal ini harus kalian perhatikan guys ya. Kenapa? Karena tak jarang gitu ya apabila kita mendapatkan pencairan di pinjaman online, khususnya di pinjol ilegal gitu ya. Nah, mereka akan menggunakan data-data file ya yang telah mereka sadap, yang telah mereka akses ya berdasarkan izin di awal ya. Pada saat kalian mengajukan pinjaman itu akan explore ya foto-foto itu untuk melakukan peneroran kepada kalian, untuk melakukan teror kepada kalian agar kalian bisa membayar tagihan pinjaman online-nya, mungkin begitu. Nah, itu di sini agar kalian aman semuanya gitu ya pada saat mengajukan pinjaman gitu. Saya sarankan kepada kalian untuk menyimpan foto-foto yang ya dianggap penting gitu ya, yang dianggap paling pribadi. Jangan simpan di smartphone pada saat kalian ingin mengajukan pinjaman online gitu. Itu sebaiknya kalian tempatkan di tempat yang aman, jangan di smartphone yang kalian gunakan pada saat mengajukan pinjaman ya. Kalaupun nanti kalian mengalami gagal bayar, foto-foto itulah yang akan mereka gunakan untuk melakukan teror kepada kalian gitu ya. Nah, jadi simpan saja file-file foto yang mungkin sifatnya pribadi itu di tempat yang lain, jangan di smartphone kalian gitu ya. Nah, lalu lokasi ya. Jadi seperti pengalaman saya ya guys ya, untuk pengajuan pinjaman online saya biasanya menempatkan lokasi saya itu di kota-kota besar ya, seperti Jakarta, Bandung ya, dan juga di lokasi yang benar-benar bisa untuk dipercaya oleh pihak pinjaman online guys ya. Mungkin saja mereka memiliki kantor cabangnya di Jakarta ya, di Bandung ya, di Surabaya, bahkan di Makassar gitu ya. Nah, jadi setempatkan ini posisi akses lokasi itu juga sangat berpengaruh kepada proses pencairan pinjaman kalian gitu ya. Semakin kalian berada di tempat yang terpencil, itu sulit sekali untuk di ACC guys. Ini berdasarkan pengalaman juga guys dari beberapa teman-teman yang melaporkan, sulit sekali untuk di ACC pinjamannya, padahal itu hanya 50% ya, tapi kebanyakan seperti itu. Jadi di sini strateginya kalian bisa menggunakan aplikasi yang ini ya. Nah, kalian bisa menggunakan aplikasi ini, Fake GPS Lokasi. Jadi bisa pada saat pengajuan pinjaman online, kalian tentukan titik kalian ya, area kalian berada itu bisa kalian tempatkan di kota-kota besar seperti Jakarta gitu ya. Nah, seperti di Bandung gitu. Jadi bisa membuat proses pencairan pinjaman kalian itu akan di ACC gitu. Biasanya kalau lokasi ini juga sangat ngaruh juga gitu guys ya. Semakin kita berada di daerah terpencil, itu semakin sulit untuk dilakukan pencairan kepada kita. Itu pengalaman ya.
Nah, dan ini juga pengalaman saya juga. Saya tempatkan posisinya di Jakarta ya, di Bandung gitu atau di mana gitu, di kota-kota besar. Maka proses pencairan saya lebih cepat gitu. Lebih cepat di ACC gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah untuk kontak darurat ya. Untuk kontak darurat silakan kalian buat kontak fake semua guys ya. Jangan buat kontak yang asli. Itulah saya di beberapa video saya sebelumnya menyarankan kepada teman-teman semuanya ya untuk memiliki 2 handphone ya. Jadi untuk mengajukan pinjaman online itu khusus handphonenya gitu ya, handphone tersendiri. Nah gitu ya, jadi bisa kalian gunakan handphone itu untuk pengajuan pinjol ya, atau kalian ingin bobol pinjaman online dengan cara ini. Jadi kalian gunakan fake GPS ya, tukar kontaknya dengan kontak yang enggak asli gitu ya, fake gitu. Sisakan 3 kontak yang benar-benar asli, dan itu nomor-nomor kalian semua lah kalian gunakan gitu. Jadi pas DC-nya nanti menghubungi kalian, jadi kontak kalian tidak akan mengalami pengancaman gitu ya, dan kalian akan aman gitu kalau mengalami gagal bayar nantinya, dan tidak merasa was-was atau risih gitu ya, akan dilaporkan ke kontak-kontaknya gitu ya. Nah, itu gunanya kita membuat kontak fake kontak fake gitu. Jadi biar kita lebih aman dalam proses pengajuan pinjaman online, dan itu minimal kalian buat 100 lah kontak fake-nya gitu. Tinggal kalian rubah-rubah aja nomornya gitu. Nomor handphonenya misalkan di belakangnya 8 yang asli, kalian isi dengan 7 atau gimana gitu. Buatlah sepek-pek mungkin gitu. Jadi tinggalkan 3 kontak yang asli ya. Dan untuk file yang akan disadap itu usahakan kalian buat juga file-file yang fake gitu ya. Ke daftar gajinya, daftar gaji fake buat gitu. Ya, buat semuanya, rata-rata kalian berada di kantor di mana terserah kalian masukkan di situ. Asal file-file pribadi jangan kalian simpan di situ, oke? Nah, jadi itu aja teman-teman yang mungkin bisa saya sampaikan di video saya kali ini ya. Semoga bermanfaat tentunya. Nanti kalau misalkan ada yang belum paham gitu ya, atau belum dimengerti, kalian bisa tinggalkan komentar di video ini, kita bahas sama-sama ya. Intinya dengan menggunakan teknik ini ya, pengajuan kalian lebih aman tentunya ya, dan proses pencairan kalian juga cepat gitu. Jadi kalian gunakan cara-cara yang benar-benar telah terbukti ini dan pernah saya gunakan juga ya untuk proses pencairan pinjol. Jadi kalian gunakan cara ini gitu. Dan sekali lagi ya, ini disclaimer ya, apa yang terjadi nantinya pada saat kalian pengajuan pinjol dengan menggunakan teknik ini itu bukan tanggung jawab saya guys ya, dan itu semuanya tanggung jawab kalian. Jadi kalian berani ambil risiko pada saat mengajukan pinjaman online menggunakan cara ini, oke? Akhirnya saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Markisan, sampai jumpa di video berikutnya.